Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube Tias Widhi Rahayu. Mohon maaf beberapa hari ini aku nggak upload konten, dan insya Allah aku pengen lebih rajin lagi upload kontennya, terutama bagi teman-teman yang mau berjuang sekolah kedinasan CPNS P3K di tahun 2024 ini. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Tias Widhi Rahayu, di subscribe ini, kemudian nyalain lonceng notifikasinya juga, jadi ketika nanti aku upload video di channel YouTube, teman-teman itu selalu tahu. Kemudian jangan lupa follow Instagram Tias Widhi Rahayu, follow TikTok aku juga Tias Widhi Rahayu, namanya asli. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bimbel P3K tahun 2024 batch keempat, gelombang keempat, atau bagi teman-teman yang mau bimbel SKD CPNS, atau bagi teman-teman yang mau beli ebook, PDF, kemudian beli tryout aja, bisa langsung cek di website tiasacademy.com. Nah, di situ itu lengkap. Ada tryout yang nanti ada rankingnya, pembahasannya lengkap juga. Rankingnya itu ranking nasional, kemudian pembahasannya lengkap, sistemnya CAT seperti ujian BKN. Jadi teman-teman silakan bisa langsung cek di website tiasacademy.com ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai untuk pembahasan soal P3K Perawat. Ini bocoran FR dari tahun lalu oleh peserta bimbel. Oke, soal yang pertama ya teman-teman ya. Ada soal seperti ini, seorang laki-laki ini berusia 30 tahun mengalami luka bakar ya, dan mendapatkan terapi cairan infusnya RL. Berdasarkan rumus Baxter atau Parkland, ini pasien tersebut harus diberikan cairan sebanyak 3.200 ml dalam waktu 24 jam. Berapa cairan infus yang harus masuk dalam waktu 8 jam pertama? Oke, kalau yang ditanyakan adalah 8 jam pertama, itu berapa? Ini kan udah diketahui ya, dia itu harus masuk cairan infus atau maintenance cairan, ini sebanyak 3.200 per 24 jam. Nah, di situ yang ditanyakan adalah 8 jam pertama. Berarti rumusnya adalah gimana? Setengahnya dari kebutuhan total 3.200 mili. Berarti berapa setengahnya? 1.600 mili. Ya, jawabannya yang mana? Yang C. Gampang banget ya teman-teman ya, soal nomor 1. Yang penting ketika teman-teman dapat soal untuk ujian P3K tahun 2024, teman-teman itu tahu dulu rumusnya, tahu yang diketahui, tahu yang ditanyakan, dan tahu dasarnya dalam mengerjakan. Di situ yang diketahui sudah cairan itu akan masuk 3.200 dalam waktu 24 jam. Nah, kalau dalam waktu 8 jam pertama berarti berapa? Setengahnya ya teman-teman ya. Setengah dari kebutuhan yang akan masuk selama 24 jam. Oke, selama 24 jam 3.200, berarti kalau dalam waktu 8 jam pertama yaitu setengah dari kebutuhan total. Ya udah, 3.200 dikali setengahnya, jawabannya adalah 1.600 mili, yang C. Gampang ya soal nomor 1. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar, atau teman-teman boleh langsung ikut bimbelnya di website tiasacademy.com, daftar di situ. Kemudian teman-teman pilih bimbel batch keempat ya. Lanjut soal nomor 2. Di sini seorang perempuan usianya 70 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya setelah mengalami luka bakar yang cukup parah yang meliputi seluruh kepala, seluruh dada, sebagian punggung, dan tangan kanan serta kaki kanan bagian depan. Tekanan darahnya sekian, 130/70, mmHg, frekuensi nadinya 88 kali per menit, frekuensi napasnya 27 kali per menit. Berapakah luas luka bakar yang dialami oleh pasien tersebut? Berapa nih luas luka bakarnya pada pasien tersebut, teman-teman? Nah, caranya kita tulis dulu di situ seluruh kepala. Seluruh kepala. Oke. Kalau seluruh kepala berapa? 9. Ya, ditambah dada. Seluruh dada, berarti dada aja 9. Ditambah
sebagian punggung, berarti mungkin punggung bagian atas aja. Punggung sebagian. Berarti jawabannya berapa? 9. Ditambah, ada lagi apa? Tangan kanan. Tangan kanan berapa? 9 juga. Ditambah kaki kanan bagian depan. Kaki kanan depan. Kalau satu kaki itu totalnya 18. Kalau bagian depannya aja 9. Jadi jawabannya berapa? 9 kali 1, 2, 3, 4, 5. 9 kali 5. Jawabannya adalah 45%. Yang mana tuh? Yang B. Gampang kan teman-teman ya? Kalau ada yang mau ditanyakan untuk rumus jelasnya, pembahasan lebih detailnya, teman-teman bisa mengikuti bimbel di website tiasacademy.com atau teman-teman bisa langsung latihan soalnya aja, latihan tryout-nya aja ya. Karena di situ juga ada latihan tryout-nya ya. Oke, di sini aku sedang membuka bimbel P3K Perawat batch keempat, yang mana ini pelaksanaannya nanti mulai tanggal 21 Mei sampai Juni 2024. Semoga tidak ada perpanjangan. Fasilitasnya adalah 12 kali live streaming Zoom dan YouTube khusus peserta bimbel aja yang bisa akses. Kemudian 12 kali kuis sistem CAT di website, 3 kali tryout P3K Perawat sistem CAT. Kemudian materi PDF dan rekaman Zoom tersedia bebas akses. Tryout dan kuis ini bisa diulang dan kemudian dapat ranking nasional juga bisa dilihat. Kemudian masa aktifnya itu 6 bulan ya. Nah, yang akan kita bahas dalam P3K Perawat adalah manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknisnya perawat. Kemudian grup Telegram aktif sampai ujian ya. Kemudian di situ pendaftarannya dari 11 Mei sampai 21 Mei 2024. Biayanya adalah 220.000. Daftarnya di website tiasacademy.com dan hanya di situ aja. Tidak menggunakan WhatsApp, tidak usah konfirmasi. Tapi teman-teman juga harus wajib masuk grup Telegram supaya tahu informasi terbaru di websitenya ataupun di grup Telegramnya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, di sini soal nomor 3 ya teman-teman. Soal nomor 3, seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke IGD karena mengalami luka bakar di kepala dan di leher. Berapakah persentase atau persen luka bakar pada pasien tersebut? Karena kepala dan leher itu masih gabungan, berarti totalnya adalah 9%. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Next. Ya, soal berikutnya soal nomor 4. Di sini ada soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD mengalami luka bakar di dada dan perut dengan luas luka bakar 18%. Berat badan pasien 50 kg. Berapa kebutuhan cairan selama 24 jam berdasarkan rumus Parkland ataupun Baxter? Dia itu 20 tahun. 20 tahun kan udah orang dewasa ya teman-teman ya. KC aku tulis kebutuhan cairan. Berarti 4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar dalam persen. Ya, ya udah kita masukkan aja 4 cc dikali berat badannya adalah 50 kg dikali luas luka bakarnya adalah 18%. Ya udah kita hitung 4 kali 5 200 kali 18 berarti 18 kali 2 3600. 3600 cc per 24 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung. Kalau misal masih bingung, ini FR soal dari tahun lalu. Yang mana tahun lalu itu juga ada peserta yang dapat soal hitung-hitungan seperti ini. Memang tidak banyak, paling 1, 2, 3. Tapi kalau misal soal hitungan aja salah, ya gimana teman-teman mau dapat mau ngerjain soal yang logika gitu kan? Nah, usahakan ketika teman-teman dapat soal yang dia hitungan dan jawabannya pasti, silakan teman-teman untuk benar. Jangan sampai jawabannya teman-teman salah. Ini untuk rumus kebutuhan cairannya. Silakan untuk dicatat dan diingat supaya nanti teman-teman ingat dan bisa ya. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, di sini aku juga sedang membuka bimbel P3K Perawat ya. Ada paket tryout aja, jadi teman-teman tanpa mengikuti bimbel bisa mengikuti tryoutnya aja di website tiasacademy.com. Silakan teman-teman buka webnya. Ini webnya ya, webnya www.tiasacademy.com.
Ini ada fasilitas lengkapnya, silakan teman-teman bisa dibaca. Kemudian bagi teman-teman yang nggak mau try out, nggak mau ikut bimbel, boleh beli PDF soalnya aja. PDF soal itu juga bisa dibeli melalui website tiasacademy.com. Semua pembelian sekarang menggunakan website. Jadi manfaatkan website rilis yang sudah rilis dari bulan April. Teman-teman bisa langsung beli di sana. Ya, oke deh. Lanjut. Nah, soal berikutnya ya teman-teman ya, berarti soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 ya teman-teman. Perawat melakukan pengkajian data di suatu desa dan mendapatkan data 35% masyarakat ternyata menderita hipertensi. 30%-nya ini masih produktif, 10%-nya penderita hipertensi pernah mengalami stroke ringan. Penduduk desa ini biasa makan dengan makanan yang asin, kemudian tinggi natrium, banyak memiliki warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut. Karakteristik masyarakat 39%, pendidikan itu tidak lulus SD. 80% bekerja sebagai petani. Kadar kesehatan mengatakan 80% masyarakat tidak pernah berolahraga. Nah, apakah masalah keperawatan kasus tersebut? Yang mana tuh? Defisiensi kesehatan komunitas boleh. Ketidakefektifan manajemen belum ya. Kemudian kesiapan untuk bawaan kesiapan. Ketidakefektifan pemeliharaan boleh. Defisit pengetahuan komunitas. Ada kata kunci? Hipertensi pernah, oke. Penduduk biasa makan dengan makanan asin. Nah, iya ya, dan tinggi. Kemudian banyak pemilik warung menjual ikan asin dan laris. Karakteristik masyarakatnya 39%. Pendidikannya tidak lulus SD. 80% bekerja sebagai petani. Kemudian kadar kesehatan mengatakan 80% masyarakat tidak pernah berolahraga. Dia itu berarti kemungkinan adalah belum mengetahui kondisinya. Ya, tapi udah ada diagnosa tuh. Berarti yang mana? Manajemen ya harusnya ya, bukan cuma ketidakefektifan pemeliharaan. Oke. Bukan manajemen. Kalau manajemen tuh harusnya dia udah pengobatan, tapi di situ dia belum ada pengobatan. Ya, berarti jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Dia ada puskesmas, ada vaskes kah? Kemudian defisit pengetahuan komunitas. Dia menjelaskan tidak pernah, kemungkinan tidak mengetahui ada enggak. Berarti ini bukan. Berarti tinggal ketidakefektifan manajemen, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, atau defisiensi kesehatan komunitas. Jawabannya adalah yang A. Defisiensi kesehatan komunitas. Jadi komunitas di sana itu masih banyak yang belum mengetahui, kemudian pendidikannya masih kurang juga, kemudian bekerjanya juga di lapangan, olahraganya kurang, kemudian makannya ikan asin dan laris ya. Banyak yang menjual ikan asin dan makanannya itu seringnya asin dan tinggi natrium. Jadi jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Lanjut. Nah, soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 6. Data pengkajian di suatu desa ini menunjukkan 35% terkena hipertensi. Kemudian 25% berusia produktif, 15% penderita stroke ringan. Masyarakat di desa ini sudah biasa makan makanan tinggi natrium seperti ikan asin dan telur asin. Ada kata kunci. Udah pernah stroke, hipertensi, pernah stroke, sudah biasa makan tinggi natrium seperti ikan asin dan telur asin. Masyarakat belum pernah mendengar informasi ataupun penyuluhan tentang kesehatan. Apakah topik penyuluhan yang tepat? Pola makan yang sehat, penurunan berat badan pada penderita hipertensi bukan, pembatasan konsumsi alkohol bukan, gak ada kata kunci alkohol, pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi, cara mengatasi stres bukan stres, atau pola makan yang sehat. Nah, dia tuh udah biasa mengonsumsi makanan yang asin, ya, terus belum pernah mendapatkan informasi mengenai penyuluhan tentang kesehatan. Berarti jawabannya adalah pola makannya ya. Bukan pengurangan natrium, tapi lebih ke pola makannya dulu diedukasi. Mungkin makanan apa aja yang boleh dan makanan apa aja yang nggak boleh bagi penderita hipertensi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ya teman-teman ya. Di sini data dari pengkajian di suatu kelurahan
menunjukkan 30% masyarakat terkena hipertensi, 25% berusia produktif, ada kata kunci, 20% penderita stroke ringan, 10% masyarakatnya meminum alkohol dalam kesehariannya, masyarakat juga biasa makan makanan tinggi natrium, seperti ikan asin. Perawat melakukan implementasi keperawatan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan kepada penderita hipertensi. Apakah hasil evaluasi dan implementasi pada kasus di atas? Kira-kira apa tuh? Masyarakat memahami pola makan yang sehat, mengetahui penurunan berat badan, bukan penurunan. Penderita hipertensi pembatasan konsumsi alkohol. Penderita hipertensi mengetahui kebutuhan natrium. Penderita hipertensi mengalami kesembuhan. Nah, karena di situ ada presentasi ya teman-teman ya. Berarti yang bisa kita lakukan pola makannya. Pola makannya gimana di situ? Enggak ya. Ini nggak bisa didata atau nggak bisa dievaluasi. Kemudian mengetahui penurunan berat badan, bukan. Penderita hipertensi pembatasan konsumsi alkohol. Nah, karena di situ ada kata kunci 10% masyarakat meminum alkohol dalam kesehariannya, berarti itu bisa menjadi evaluasi. Berapa yang bisa kita hitung setelah kita lakukan edukasi? Apakah penderita atau yang mengonsumsi alkohol itu berkurang atau bertambah? Itu kan bisa kita nominalkan. Ada angkanya, ada yang bisa kita ukur. Kemudian kalau penderita hipertensi mengetahui kebutuhan natrium, ada nggak di situ natrium? Nggak disebutkan kan? Orang yang tahu natrium dan enggak, berarti bukan. Yang penderita hipertensi mengalami kesembuhan. Kesembuhan total, ini boleh. Tapi bisa nggak dari 30% masyarakat terkena hipertensi itu bisa sembuh? Mengalami kesembuhan. Harusnya kita atasi dulu dari yang kecil dulu. Berarti yang mana? Dan implementasi. Yang bisa kita implementasikan kan yang alkohol ya teman-teman ya. Nah, jadi yang C. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonsum, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau direvisi, ada yang mau diklarifikasi. 30% masyarakat terkena hipertensi. Nah, dari hasil evaluasi dari apakah hasil evaluasi dari implementasi? Implementasinya di mana? Penyuluhan kesehatan pada penderita hipertensi. Berarti perawat melakukan implementasi kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan kepada penderita hipertensi. Berarti harusnya adalah, mohon maaf, yang paling benar jawabannya adalah penderita hipertensi mengalami kesembuhan. Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi antara C dan E yang bisa kita, ini kan implementasinya kan penyuluhan kesehatan penderita hipertensi. Nah, kita lihat di sini, berarti masyarakat yang mengalami hipertensi 30%. Berarti nanti kita bisa ukur dengan pemberian penyuluhan kesehatan dengan hipertensi. Salah satunya adalah makanan itu dikurangi yang asin-asin, konsumsi alkohol dikurangi juga ataupun bahkan tidak ada. Nah, itu bisa mengukur penderita hipertensi mengalami kesembuhan, berapa yang sembuh dan berapa yang tidak, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E ya, bukan yang C. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini itu ada 7 soal yang bisa teman-teman buat untuk latihan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau direvisi, teman-teman silakan tulis di kolom komentar ini, atau teman-teman boleh mengikuti bimbel di website tsacademy.com karena sekarang tidak ada pendaftaran melalui WhatsApp. Jadi semuanya sudah menggunakan website. Ya, website aku itu sekarang sudah terintegrasi dengan pembayaran. Kalau teman-teman sudah bayar, otomatis di situ sudah bisa diakses, tapi kalau misalnya belum berarti tidak bisa. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan kuis, akan mendapatkan tryout, akan mendapatkan materi dan rekaman Zoom juga. Nah, di sini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau misal banyak kesalahan, dan semoga teman-teman di tahun 2024 ini bisa lulus menjadi ASN, dan sukses itu bukan cuma kebetulan, tapi diusahakan dan diupayakan. Nah, tahun ini silakan teman-teman mengusahakan dan mengupayakan bisa menjadi ASN tahun 2024 melalui jalur P3K perawat tahun 2024 ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini, dan jangan lupa follow Instagram aku ataupun follow TikTok aku. Semoga teman-teman bisa sukses, dan jangan lupa yang mau beli
ebook, PDF, tryout, ataupun ikut bimbelnya bisa langsung daftar di website www.yesacademy.com. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.